ikan salmon. Orang Indonesia mana mampu beli mahal soalnya. Ini enak banget, enak dan bergizi well. Di Norwegia aslinya. Songong juga nih orang. Ikan lokal tuh gak kalah. Apa? Mau nyari protein? Ikan lele lebih tinggi proteinnya daripada ikan salmon. Mau nyari omega 3? Omega 3 ikan kembung lebih tinggi. Mau nyari kalsium? Ikan teri lebih tinggi kalsiumnya daripada ikan salmon. Salmon apa itu salmon? Sayuran kale dari Turki aslinya. Kata orang ini superfood kayak gitu karena tinggi banget gizinya. Kale, kita di Indonesia punya sayuran yang lebih super dari kale. 7 kali lebih tinggi vitamin C-nya daripada jeruk. 4 kali lebih tinggi kalsiumnya daripada susu. 3 kali lebih tinggi zat besinya daripada bayam. Apakah itu? Apa? Daun kelor. Ini baru superfood. Di Jepang kita punya air mineral yang mineral banget. Per botol bisa sampai 200 juta rupiah, lebih dari gaji tahunan kamu. Botolnya dihiasi kereta Swarovski, emas dan mahkota. Ngapain sih? Nih, air termahal di dunia nih, termahal di Indonesia. Nih, coba minum nih. Bau. Kamu makan apa sih? Lu ada di sini? Lah, lu ngapain di sini? Dia suka-suka gua lah, bebas terus. Dasar kroconya Amerika. Lu tuh penyembahnya Kim Jong Un. Jangan sembarangan ya. Itu tuh pemimpin kita. Ya lu nyari gara-gara lu tuh. Ini kok ribut-ribut sih? Dia lu miskin. Kok jadi gua sih? Dia nih nyari gara-gara. Lu kali. Udah sabar. Ini kenapa kalian musuhin terus sih? Awalnya kita tuh gak musuhan, tapi dia nih lebih milih ngikutin Amerika. Ya biar negara kita maju. Lu ngapain ngikutin Uni Soviet? Liberal itu bukan kemajuan, tapi negara itu harus mandiri. Udah. Gara-gara ini nih, tahun 1953 kita tuh perang saudara. Terus masih perang sekarang. Kita perang 3 tahun doang. Damai dong. Kagak lah, kita tuh berhenti perang karena udah banyak korban dan masih musuhan sampai sekarang. Harusnya kan damai. Kalian kan sama-sama apa? Sama-sama Korea. Wih, enak aja disamain sama dia. Bukan. Harusnya kalian tuh damai. Kan kalian tuh sama-sama sipit. Apa hubungannya? Lu tuh juga sipit. Nih, makan sayurnya nih. Awas kalau nggak dimakan. Gak mau. Kamu tuh ya kalau disuruh makan sayur susahnya minta ampun. Kamu main tangan sama anak kecil cuma karena dia nggak mau makan sayur. Nggak boleh gini. Terus caranya gimana? Yang pasti jangan pakai cara kekerasan. Di Jepang, biar anak suka makan sayur, jadi bikin akrab sama sayurannya melalui tontonan yang mereka suka. Kayak Dragon Ball dari Akira Toriyama, toko-tokonya dinamai seperti sayur-sayuran. Contohnya Vegeta, terinspirasi dari kata bahasa Inggris vegetable yang artinya sayur-sayuran. Goku sayur apa? Bukan sayur kalau Goku. Nama asli Goku kan Kakaroto, asal katanya carrot yang berarti wortel. Ada juga Reddit, asal katanya radish atau yang berarti lobak. Dan apa? Asal katanya napa cabbage yang berarti sawi. Nggak ketinggalan doang, artinya nasi. Wah, ya juga ya. Tanpa sadar anak-anak jadi lebih akrab sama sayur-sayuran. Wah, keren banget. Ya udah, sayurannya kamu aja yang makan. Gua nggak suka sayur. Yang penting makan sayur itu anak-anak karena dalam masa pertumbuhan. Lah kalau gua udah tua. Aduh, kok main tangan sih? Katanya nggak boleh. Kalau anak kecil ya nggak boleh, tapi kalau udah gede nggak apa-apa. Syukurin lu. Fine, Bang. Oh, ini lagi ngetes ilmu kanuragan. Jadi kalau orang nyerang tuh nggak bakal. Ada. Jangan tiba-tiba gitu. Bentar, gua belum siap. Nih, coba nih. Udah. Orang-orang di Indonesia masih percaya aja yang ginian. Orang Korea kan banyak percaya aliran sesat. Sembarangan. Ya kan emang bukan aliran sesat, tapi sekte. Diperkirakan ada ratusan sekte di Korea Selatan. 300.000 dari 51,4 juta populasi diperkirakan menjadi anggota sekte di Korea Selatan. Aja. Tapi kok bisa ya banyak kayak gitu? Di negara maju seperti Korea Selatan, orang susah nyari kebahagiaan. Jadi mulai mencari harapan-harapan kepada sekte-sekte yang ada di sini. Oh, ngomong-ngomong bahagia. Padahal gua udah bahagia banget bisa ilmu kanuragan gitu. Ternyata kodam gerang ajaib gua bohongan. Loh, Oma ngapain? Puja gerang ajaib. Ternyata penyembah kerang. Aduh. Wah,
sepi banget nih negara, kayak kuburan, gedung putih, mobil putih semua, kayak batu nisan. Ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Lah, aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama. Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmurat Niyazov. Kitab ya Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmurat Niyazov, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tahu lah kehebatan presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim keluar angkasa untuk mengelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Kau sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa, makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tabasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana, tanpa bangunan atau hiasan berlebih seperti batu nisan, hanya untuk tanda, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep gundeng berundang, kompleks makam dengan gapuranya, Bahkan batu nisan berbentuk lingam dan yoni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah, bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim, bener-bener lu ya. Pak Ustadz, Tabasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Kalau kamu mau wisata ke bulan, cukup bayar 150 juta aja bersama Moon Express, biro perjalananmu ke bulan. Mahal amat woy. Di Indonesia 300.000 udah bisa ke matahari, udah bisa belanja. Kami orang Korea, negara kami jadi salah satu negara yang paling banyak punya kapal selam. Ada 22 unit dibuat oleh perusahaan negara kami sendiri, Hyundai. Kami wong Palembang, baru 22 udah sombong. Kami bikin ribuan tiap hari kapal selam di sini. Hyundai apa itu Hyundai? Kapal selamnya ini baru mantap. Kalau Oe bicara tentang rumit loh, tembok Cina lebih rumit punya loh. Itu kita menyelesaikan dalam 3.000 tahun baru selesai tembok Cinanya loh. Lemah, tembok doang 3.000 tahun. Loh, candi Prambanan di Yogyakarta tuh 1.000 candi kita buat dalam satu malam. Kebayangkan, kuli Jawa sejago apa? Indonesia nih bos. $1 bisa dapat apa aja di Filipina? Makanan ekstrim. Kamu bisa dapat balut. $1 itu 57 peso. Kamu bisa dapat beli 2 balut di sini. Itu loh, embrio ayam rebus sedap mantap. Enak banget. Hoi, kalau di Thailand $1 itu 31 baht. Jadi bisa dapat 1 porsi kecil serangga goreng. Isinya itu jangkrik, kecoa air, terus jangkrik, kecoa air. Makanannya aja yang gak normal, orangnya juga. Kamboja juga ada loh makanan ekstrimnya. $1 di sana bisa dapat 4.000 rial Kamboja. Dengan 4.000 rial kamu bisa beli tarantula goreng. Kayaknya makan gituan bisa jadi Spiderman. Di Singapura, $1 Amerika sama dengan 1,28 dolar Singapura. Paling cuma dapat minuman sekecil ini sih. Kalau makanan ekstrim, durian ekstrim banget itu. Ya ekstrim loh, kan nggak boleh masuk hotel, nggak boleh dibawa ke MRT, nggak boleh masuk taksi, ekstrim banget loh, baunya tajam banget itu. Ya, di tempat Gua juga kayak gitu, tapi kita nggak pernah bilang tuh durian makanan ekstrim, lebay, rasa cantik loh. Gue laki. Nah, gua juga. Emang ya? Nggak kelihatan kan, nggak kelihatan kan, kalau gua tuh. Berhasil dong operasi gua. Ya kelihatan sih, cuma kita malas aja ngomongnya. Emang operasi apaan? Hidung, mata, apa? Kayaknya nggak ada perubahan tuh. Sunat. Boneka Labubu lucu banget, pengen beli. Labubu? Iya, mau beli juga lu, bareng aja. Labubu. Pazuzu. Mana coba lihat Labubu. Nih, Loh, ini Pazuzu. Hah? Kok mirip ya? Matanya melotot sama, terus giginya tajam-tajam kayak gitu juga sama. Labubu, Pazuzu. Namanya juga hampir mirip. Emang Pazuzu apaan? ini Pazuzu, makhluk mitologi Mesopotamia kuno yang sekarang wilayahnya dikenal sebagai Irak dan Suriah. Pazuzu ini dikenal sebagai raja roh jahat angin yang membawa penyakit, wabah, dan penderitaan.
Ya nggak mungkin. Lah Bubu kan mainan anak-anak. Pak Zuzu kan setan gitu. Meskipun Pak Zuzu ini roh jahat dan nampak mengerikan, patungnya justru sering dipakai sebagai jimat pelindung terutama untuk ibu hamil dan anak-anak untuk menangkal roh jahat. Lah Bubu juga nampak serem gitu kan, tapi malah dikemas dengan lucu dan jadi teman anak-anak. Jangan-jangan Rasa sayangnya, rasa Lagu Indonesia juga nih ternyata. Lagu Indonesia? Ini lagu dari Malaysia lah. Lu kenapa sih dikit-dikit punya lu, dikit-dikit punya lu? Udah jelas-jelas punya gua nih. Begau aja bang, kita ke Malaysia beranggapan bahwa lagu ini adalah warisan budaya Nusantara yang dibagi ke berbagai negara termasuk Malaysia. Siapa yang bagi, Rasa sayangnya, rasa sayang. lagu ini dari India. Mimpi lu, jelas-jelas bahasanya juga beda. Kau tidak percaya? Ini buktinya. Itu versi bahasa Hindi doang yang dipakai film Bollywood tahun 1960-an. Aslinya lagu ini dari Ambon. Banyak orang yang meyakini bahwa lagu Sayangnya ini diciptain sama Paulus Pea, seorang guru Maluku kelahiran 1907. Bahasanya aja bahasa Maluku. Lagu diciptain buat sekolah, malah terkenal ini lagu sampai-sampai ke seluruh dunia. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Kosek banget nih orang. Jelah pula macet nih. Woi, santai kawan. Makan jajangmyeon langsung di Koreanya nih. Enak banget itu. Berisik banget sih lu makan. Ini nggak ada adabnya nih orang Korea kalau makan. Makan tuh yang pelan-pelan aja. Nggak usah ada bunyi-bunyi kayak gitu. Kayak gini nih. Kenapa kamu makannya kayak gitu? Masakan saya nggak enak apa? Enggak, Bu. Enggak. Aduh, kebelet. Kok toiletnya digembok sih? Yang boleh pakai toilet cuma pelanggan tetap aja. Kamu kan baru makan di sini jadi nggak boleh. Galak timbang toilet doang, pelit banget sih. Orang Korea kok rasis banget sih? Apalagi pas tahu gua orang Indonesia. Soalnya lu tuh jelek, makanya oplas juga kayak kita di sini biar cakep. Oh, oke, gua oplas. Nih, gimana hasil oplas gua? Cakep kan? Nah, ini baru cakep. Ya iyalah mahal gua oplas. Yaudah, gua pamit dulu ya. Mantap. Aduh, lapar banget. Pertanyaan pertama ya, Bang. Iya, hampir semua bendera di dunia pakai warna merah nih. Nah, negara apa yang enggak pakai warna merah di benderanya? Gampang. Somalia, Siprus, Kazakhstan. Wah, lagi bikin video challenge nih kayaknya. Mantap. Pertanyaan kedua, bendera apa yang paling mudah di dunia? Bendera negara Sudan Selatan tahun 2011. Ya beneran challenge ini mah. Mau ikut ah, lumayan bisa dapat duit buat makan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Siap dong. Oke, tadi kan bendera yang paling mudah nih Bang. Nah, bendera yang paling tua yang masih dipakai sampai sekarang bendera apa? Bendera Denmark. Itu sejak tahun 1219. Yes, dapat duit. Yes, dapat duit. Bang, mau ikut juga challenge ya? Saya juga mau Bang duitnya. Challenge? Bukan challenge Bang. Terus apa dong? Saya cuma nanya doang buat tugas kuliah saya. Makasih ya Bang. Ya, gua kira bakal dapat duit. Kira duit.